kita sekarang mulai kenapa ya? Kenapa SIG ya, terapan ini diperlukan? Ya. Selalu terkait dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Ya. Di mana semua komponen dari hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan itu ya terdiri dari 4 penyelenggaraan kehutanan. Yang pertama, perencanaan kehutanan. Yang kedua adalah pengelolaan hutan. Yang ketiga, litbang, diklatloh, dan pengawasan. Nah, kalau kita perhatikan komponen dari perencanaan, ya, dari mulai inventarisasi hutan, ya, kemudian dilakukan pengukuhan, kemudian penatagunaan hutan untuk menghasilkan fungsi kawasan, pembentukan wilayah pengelolaan yang kita kenal dengan KPH sekarang ini, kemudian penyusunan rencana, itu pasti semuanya membutuhkan informasi spasial, ya, dari perencanaan pasti spasial. Nah, demikian juga bidang pengelolaan dari mulai penataan hutan, ya, jadi membagi kawasan ke dalam blok-blok atau petak, ya, mohon maaf, yang nama istilah yang paling paling sering digunakan dan benar itu adalah petak, ya, atau kompartemen. Nah, blok itu sekumpulan petak. Kemudian bidang pemanfaatan, rehabilitasi, reklamasi, pelindungan, konservasi itu juga membutuhkan sistem informasi geografis, termasuk juga litbang, diklatloh, sampai dengan pengawasan. Nah, kalau pengukuran lapangannya di mana digunakan ini? Ya, pengukuran lapangannya. Ya, pasti mulai dari pengukuran wilayah, surveying ini, itu pasti sangat dibutuhkan itu di pengukuhan. Ya. Jadi memasang pal batas, mengukur koordinat di lapangan secara pasti, ya. Kemudian mencatat atribut, kemudian memasukkan basis data dan memetakan. Itu adalah komponen satu rangkaian yang diperlukan di lapangan dan di lab, ya. Jadi poin pengukuran, ya, kemudian ini pasti melakukan survei terrestris, ya, misalnya posisi koordinat, misalnya bagaimana koordinat dari pal batas yang membatasi area hutan dan non hutan, ya, kawasan hutan dan kawasan bukan hutan, ya, kemudian diukur koordinatnya menggunakan alat ukur terrestris, bisa menggunakan theodolit, ya, menggunakan total station, menggunakan EDM, water pass, auto level, dan sebagainya, ya. Dan mencatat atribut. Jadi semuanya di lapangan, misalnya, oh, di sini misalnya milik si A, oh, ini adalah kawasan pertanian. Jadi di lapangan itu memastikan, ya, koordinat yang benar, ya. Jadi tidak semata-mata hanya melakukan pengukuran di peta, ya. Jadi dengan GPS itu adalah awalnya saja, ya. Di sini makanya diperlukan pengukuran lapangan. Nah, hasil dari pengamatan pengukuran lapangan, ya, dan pencatatan atribut tersebut kemudian barulah dirapikan, disusun menjadi basis data yang digunakan selanjutnya untuk pemetaan, ya. Demikian, makanya ilmu dalih ukur wilayah atau surveying yang ada di dalam mata kuliah SIG terapan kehutanan itu menjadi sangat penting untuk dipelajari. Jadi kalau sekali lagi saya tegaskan, jadi ilmu ukur tanah, ya, pada bidang kehutanan atau survei terrestris khususnya, ya, ada 2 bidang yang memerlukan survei terrestris itu, ya. Di antaranya adalah bidang perencanaan, khususnya pengukuhan, ya, mulai dari kegiatan penunjukan, penataan, ya, pemetaan, kemudian penetapan, kemudian ada juga survei pemetaan pohon, gitu ya. Ini semuanya perlu survei terrestris, ya. Demikian juga pada saat kita melakukan penataan, membuat batas petak, batas blok, itu perlu ke lapangan. Membuat trase jalan, itu kita juga perlu lapangan, nggak bisa hanya di
gambar saja atau di komputer saja, ya. Kemudian memetakan di mana lokasi sarana prasarana di lapangan realnya, itu juga perlu lapangan. Demikian juga kalau kita memetakan kontur secara detail, misalnya untuk pembuatan trase jalan itu perlu kontur detail, maka diperlukan survei lapangan. Ya. Nah, ini ilustrasi gitu ya. Jadi beberapa kegiatan yang umum dilakukan, ya, misalnya pembuatan trase jalan, ya, pembuatan belokan di lapangan, penentuan tanjakan, ya, terutama tanjakan maksimum, turunan maksimum, ya, dan pembuatan kontur. Nah, ini sangat diperlukan di kegiatan di lapangan. Jadi dari kontur kita buat draft, ya, dari kontur kita bisa membuat draft. Kemudian di lapangan kita bisa membuat titik-titik tikungan, ya, misalnya di antara setiap berapa meter kita membuat titik tikungannya, misalnya setiap 5 meter kita membuat titik-titik tikungan di lapangan. Nah, tentu saja, ya, semuanya ini menggunakan alat ukur lapangan, ya. Contohnya di sini ilustrasinya menggunakan theodolit atau workstation misalnya, ya. Demikian juga pada saat kita membuat trase jalan, ya. Semua trase jalan itu kan untuk mempertimbangkan apa trase jalan? Trase jalan itu pasti mempertimbangkan adalah tanjakan maksimum, ya. Tanjakan pada saat bermuatan itu pasti akan berbeda dengan tanjakan pada saat kendaraan kosong. Nah, kalau di kehutanan kan biasanya, ya, pada saat masuk hutan itu adalah kosong, keluar hutan itu adalah bermuatan. Ya, ini contohnya. Jadi pertama memang di draft dulu tentu saja berdasarkan kontur, ya, tanjakannya, ya, kemudian turunannya, belokannya itu sangat penting. Nah, kemudian pada saat kita juga membuat trase jalan itu juga harus menentukan yang namanya titik-titik kardinal misalnya. Jadi artinya apa? Kardinal positif, kardinal negatif itu prioritas, ya. Jadi misalnya pada saat kita membuat jalan, trase jalan, kita menghindari apa? Ya, menghindari misalnya rawa, kita hindari gambut, ya, kita hindari. Kemudian yang banyak jembatannya kita hindari. Namanya kardinal negatif, ya. Terus apa yang kita harus lalui atau dekatin misalnya bahan-bahan bangunan jalan, ya, kalau bisa sedapat mungkin dekat dengan trase jalan, ya. Nah itu harus dipertimbangkan, ya, pada saat kita survei di lapangan, ya. Nah, jadi pada saat kita di lapangan, ya, mapping, ya, kalau kita mapping yang dalam bentuk poligon biasanya salah satu metodenya lah menggunakan metode triangulasi, ya. Jadi membuat jaringan segitiga, ya. Jadi kita di sini mengukur koordinat dari segitiga, kemudian mengukur sudutnya tentu saja, mengukur sudut, mengukur jarak, mengukur beda tinggi, ya. Kemudian juga mengukur dua garis, ya, pas basisnya, ya. Nah, di lapangan juga kalau dengan teknologi sekarang ini, ya, Anda bisa menggunakan GPS geodetik, ya, tapi bukan GPS navigasi, ya. Jadi GPS geodetik atau GPS pemetaan yang punya kesalahan sangat kecil, ya. Misalnya kalau dengan satuan mili, ya, misalnya salahnya antara 5 sampai 10 mili. Nah, kemudian dari koordinat tersebut, ya, dihitung, kan, ya. Di sini semuanya menggunakan aturan sinus kosinus, ya, Anda sudah belajar. Ini sederhana sesungguhnya. Jadi dalil-dalil sinus kosinus itu Anda sudah miliki. Nah, tinggal bagaimana dalil tersebut sinus kosinus itu, ya, dimasukkan oleh programmer dalam sistem informasi geografis. Kalau seandainya tidak ada, Anda juga bisa di perangkat lunak yang ada sekarang ini itu tersedia, ya, modul-modul untuk programming sendiri. Kalau sekarang Anda menggunakan ArcGIS itu menggunakan bahasa Python dan Visual Basic. Nah, untuk ArcGIS 10.4 ke atas itu harus bahasa Python, ya.
bahasa ular Python. Jadi sekarang bahasa programming semuanya menggunakan nama reptil, ya. Ada bahasa Python, ya. Ada bahasa Anaconda, ya. Oke. Jadi yang jelas, lagi di lapangan, ya, Anda bisa menggunakan teodolit, GPS, kompas, ya, jam ukur jarak, azimut, ya, dan semuanya ini adalah metode manual, ya. Jadi bisa menggunakan teodolit, total station, water pass, atau level, ya, atau EDM, ya. Nah, yang diukur ya tadi kata azimut, jarak, ya, sudut jurusan, beda tinggi, ya, supaya dapat diolah menjadi koordinat. Nah, ini ya salah satu contoh, ya, contoh jalan hutan, trase jalan hutan gitu, ya. Kenapa? Karena memang spek, ya, dari jalan hutan itu spesial, ya. Jadi contohnya misalnya jari-jari belokannya tidak perlu terlalu kecil, ya, harus besar jari-jari belokannya, ya, artinya sehingga sama seperti kereta api kan. Untuk kereta api kan nggak ada belokan tajam, ya. Nah, sama seperti itu. Kenapa? Karena logging truck itu kan panjang dan bermuatan, biasanya tergandeng, ya, makanya jari-jari belokannya harus besar. Kemudian juga karena nanti pada saat mengangkut itu, ya, dia bermuatan, maka ada tanjakan maksimum, ya, khusus kendaraan bermuatan. Itu. Nah, kemudian selain dengan trace car ini memang sejalan dengan perkembangan teknologi GPS, gitu, ya. Sekarang ada beberapa GPS yang mempunyai presisi tinggi, yaitu GPS geodetik atau GPS pemetaan, ya. Nah, ini biasanya untuk tujuan menentukan titik-titik triangulasinya, ya. Nah, kalau pemetaan untuk dengan GPS ini ya tidak dianjurkan, ya, untuk menggunakan GPS navigasi. Navigasi itu hanya mencari lokasi saja. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini adalah salah satu contoh perbandingan GPS navigasi yang ada di sebelah kiri dan GPS geodetik yang sebelah kanan. Kalau GPS navigasi digunakan benar-benar untuk navigasi, mencari sesuatu, mencari arah. Sedangkan GPS geodetik ini memang benar-benar untuk pemetaan, karena akurasinya sangat tinggi dan signal pun, ya, itu berbayar. Kalau GPS navigasi kan ada gratisan kan, ya. Anda tidak pernah membawa membayar pulsa gitu, ya, supaya GPS Anda bekerja. Ya, jadi kenapa? Karena yang sebelah kanan ini adalah GPS geodetik, contohnya misalnya GPS geodetik Topcon, ya, RTK, dia mampu menangkap yang disebut sinyal terpanjang gelombang yang L1, L2, YNS, ya, sehingga menghasilkan akurasi sampai dengan 5 mili gitu, ya. 5 sampai 10 mili, ya, kesalahannya, ya. Dan kalau kita bandingkan, ya, dengan metode konvensional, tentu saja metode ini akan menjadi lebih cepat, ya, dibandingkan metode konvensional. Karena kalau yang metode konvensional kan Anda harus membidik, ya, mengangkut alat ukur, ya, yang berat, alat ukur, ya, juga Anda harus. Oke. Nah, jadi secara keseluruhan bahwa bagaimana solusi sistem informasi geografis dalam mapping ini, ya, terutama setelah pengukuran terrestrial ini dilakukan, ya. Nah, jadi kalau kita ulangi lagi dari surveyor melakukan pengukuran dan pemetaan, ya, pengukuran terrestrial dan pemetaan, ya. Nah, di sini tentu saja pasti
dia akan menggunakan device yang saya katakan tadi, ya, GPS untuk koordinat langsung, misalnya GPS geotitik, atau menggunakan alat ukur yang manual, ya, untuk mengukur jarak, sudut, gambar, atribut, ya, itu bisa menggunakan theodolit tadi, workstation, DM dan sebagainya, ya, untuk menghasilkan apa? Mendapatkan koordinat, ya, dari setiap fitur, ya. Nah, fitur dalam peta itu ada 3, ya. Ada yang berbentuk fitur bentuk garis, ada yang berbentuk titik, dan ada yang berbentuk poligon. Tergantung skala dan resolusinya, ya. Nah, karena pengukurannya banyak, pasti harus disimpan, kan, ya, disimpan, ya, dan dikelola dengan baik. Nah, biasanya penyimpanan dan pengelolaan dengan baik itu, ya, harus dilakukan di dalam basis data. Nah, itu juga salah satu, ya, metode penyimpanan dalam SIG. Jadi dia menggunakan basis data, sehingga hasilnya, ya, hasil dari basis data tersebut bisa dalam bentuk berbuat tabel, bisa berbentuk grafik, narasi, maupun peta, ya. Jadi hasil-hasil itu yang dalam database itu. Nah, ini yang disimpan dalam basis data tersebut pasti akan lebih mudah dikelola, ya, diolah, dimanipulasi, dianalisis, dan disajikan untuk menghasilkan apa? Menghasilkan peta, misalnya, ya. Jadi finalnya, outputnya, ya, bisa peta, bisa grafik, bisa tabel, summary, ya. Nah, ini semuanya, ya, pasti memerlukan apa yang disebut dengan sistem informasi geografis. Kita memerlukan teknologi sistem informasi geografis, ya, untuk melakukan mengolah data, menyimpan data, menganalisis, manipulasi, sampai dengan menyajikan. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi hasil dari pengukuran wilayah itu apa? Jadi misalnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Jadi pengukuran trase jalan, berarti hasilnya nanti adalah berupa jalan, trase jalan dalam bentuk garis. Kalau mau memetakan kanal akan keluar, ya. Atau pal batas akan keluar. Jadi kalau pal batas bisa berupa titik, kanal berupa garis, ya, jalan garis, batas. Nah, batas, ya, bisa berbentuk garis, tapi kalau sudah temu gelang dia akan berbentuk poligon. Demikian juga yang lain. Nah, masing-masing yang sejenis, ya. Jadi kalau misalnya titik, ya, dikumpulkan dalam satu titik, ya, dengan satu titik dan satu jenis. Ya, misalnya mata air saja, ya. Atau misalnya titik-titik apa? Api, bukan titik api, ya. Di lapangan itu misalnya pal, ya, pal saja, ya. Demikian juga kalau sungai, ya, garis sungai saja. Nah, itu yang disebut dengan layer, ya. Jadi informasi dari satu fitur tertentu, ya, yang sejenis itu disebut dengan layer. Nah, di sini contoh, ya, diilustrasikan. Jadi ada layer jalan, ya, misalnya dalam bentuk garis, penggunaan lahan dalam bentuk poligon, kemudian wilayah batas administrasi dalam bentuk poligon, badan air dalam bentuk poligon, ketinggian dalam bentuk kontur, gitu, ya. Nah, kemudian ada juga layer citra satelit. Nah, citra satelit dalam bentuk citra raster, ya, bentuk grid. Nah, gabungan, ya, dari layer-layer ini ada komposit atau kumpulan dari sejumlah layer untuk menyatakan peta, itu yang disebut dengan peta tematik tertentu, itu disebut dengan peta. Jadi peta itu isinya, ya, berbagai macam layer sesuai dengan dibutuhkan. Misalnya untuk apa? Untuk peta tata hutan, ya, di situ pasti ada batas peta, sungai, jalan, ya, kemudian juga tutupan lahan. Dan juga mungkin ada
sarana prasarana base camp-nya, ya. Nah, itu yang disebut dengan peta. Ya. Jadi hasil spasial dasar, sekali lagi, hasil spasial data dasar dari pengukuran wilayah ini adalah layer. Kemudian sekumpulan layer untuk membentuk suatu informasi tertentu, itu yang kita sebut dengan peta. Nah, ini contoh ya. Ini contoh ilustrasi sebelah kiri ya. Jadi layer itu berbagai macam, tidak hanya fisik saja ya. Customer saja misalnya, pelanggan ya. Itu contoh sini ada customer, ada jalan ya. Kemudian ada bidang lahan, ketinggian ya, kemudian penggunaan lahan, itu layer. Kemudian sekumpulan layer itu ya oleh GIS ini ya yang memanagenya menghasilkan peta. Nah, ini sebelah kanan ini contoh peta ya. Di situ ada contohnya misalnya kelas hutan, kemudian ada batas KPH, ada batas administrasi ya. Ini contoh saja ya. Nanti peta itu tergantung pada kebutuhan ya. Nah, ini juga di dalam di dalam mapping ya. Contoh ArcGIS itu sudah menyediakan juga aplikasi khusus ya untuk pengembang ya, pengembang lahan ya. Misalnya untuk membentuk apa? Peta kadastral ya, peta kepemilikan, survei ya, surveying ya tentang bentang alam, membuat kontur ya, membuat galian dan urugan ya, transfer nampang melintang ya. Kemudian bagaimana ya, nampang melintang, galian, kemudian juga urugan, stake out gitu ya. Desain jalan ya, kemudian dan berbagai macam pekerjaan di permukaan bumi, termasuk juga mendesain tempat ya. Nah, itu sudah disiapkan di dalam softwarenya tertentu gitu ya. Tapi kalau tidak tersedia bagaimana? Nah, itulah Anda bisa melakukan coding dengan bahasa yang available, yang kompatibel dengan software yang tersedia. Jadi kalau Anda menggunakan yang free, open source, misalnya Anda menggunakan Quantum GIS, itu mudah menggunakan bahasa Python. Nah, sekarang kalau ArcGIS ya, untuk yang 10.4 ke atas itu harus menggunakan Python, tidak bisa Microsoft ya, Visual Basic. Tapi yang belum itu bisa menggunakan Microsoft. Jadi selalu berkembang ya. Ya. Nah, jadi saya kira itu intronya yang pertama kali ya. Nah, sebelum kita lanjutkan supaya Anda tidak membosankan, jadi Anda silakan jawab sendiri ya setelah mendengarkan dari kuliah ini ya. Jadi misalnya pertanyaannya adalah bidang-bidang kehutanan apa saja ya yang memerlukan ilmu ukur wilayah. Itu pertama ya. Anda silakan review ulang. Yang kedua ya, bidang pengelolaan hutan yang memerlukan pemetaan terestris apa saja? Bidang ya yang memerlukan mapping secara terestris ya, itu apa saja? Yang ketiga, pada bidang perencanaan, bidang apa saja yang memerlukan pengukuran terestris? Jadi nggak bisa dari satelit saja gitu, tapi harus ke lapangan, apa saja ya, kita bisa baca itu. Kemudian tadi barusan materinya adalah apa perbedaan layer dengan peta. Kemudian apa itu ya, GPS, geotitik, dan navigasi. Perbedaannya di mana ya? Nah, saya kira demikian. Nah, Anda bisa sejenak on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry.
sunshine on the water looks so lovely